Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita dipertemukan kembali dalam rangka menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita berharap dan sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang telah kita kerjakan, amalan-amalan yang telah kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan harapan tersebut ya kita berharap dengan amalan-amalan tersebut yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan yang penuh kenikmatan, yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Durusun Muhimmah li Ahmadil Ummah fil Aqidah yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Ibni Muhammad Ibni Shadiq An-Najjar hafizahullah taala, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah baca tentang al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu ya tegak di atas tauhidullah, tegak di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada tiga perkara, yaitu pada rububiyahnya, kemudian asma dan sifatnya, kemudian uluhiyahnya. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tentang bab yang selanjutnya yang masih berkaitan dengan iman kepada Allah. Nah, di sini penulis menyampaikan seperti biasa diawali dengan bagan atau diagram ya. Beliau akan menjelaskan tentang rububiyatullah ya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yang mana taqumu ala tegak di atas wujudillahi, kemudian yang kedua ifradillahi bi af'alihi. Kita baca dulu nanti ya, kita baca keterangannya ya, tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu tegak di atas dua perkara, yaitu di atas wujudullah, wujudnya Allah atau adanya Allah Subhanahu wa taala, yang kalau dalam kitab-kitab yang lain seperti Syarah Ushul Iman Syekh Utsaimin atau kitab-kitab yang lain, biasanya wujudullah itu masuk kepada pembahasan yang sebelumnya, masuk kepada iman kepada Allah, itu meliputi 4 perkara. Yang pertama wujudullah, kemudian kedua rububiyah, kemudian asma wa sifat, kemudian adapun di sini disendirikan. Ya, jadi rububiyah Allah Subhanahu wa taala tegak di atas dua perkara. Yang pertama wujudullah, ya, wujudnya Allah, kemudian yang kedua tentang ifradullah bi af'alihi, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Nanti akan dijelaskan oleh penulis. Kemudian yang selanjutnya tentang nawaqidu tauhid rububiyah, tentang pembatal-pembatal tauhid rububiyah, yang mana ternyata tauhid rububiyah
itu ada pembatalnya. Ya, di sini disebutkan ada 3. Yang pertama inkar wujudillah, ya, fid dhahir. Pertama mengingkari wujudnya Allah secara dhahir. Di antara pembatal tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua isbatu fa'ilin mustaqilin ma'allah, menetapkan pelaku mustaqil secara mustaqil, maksudnya menetapkan sesuatu adanya pelaku tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk pembatal tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga idhofatun ni'mati li ghairillahi istiqlalan. Di antara pembatal tauhid yang ketiga adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak. Ya, ini 3 dari pembatal tauhid rububiyah. Kemudian kata penulis tanbihun muhimun, ada peringatan yang sangat penting. Apa peringatannya? Tauhid rububiyyati la yakfi wahdahu fil imani billahi. Bahwasanya meyakini tauhid rububiyah la yakfi wahdahu itu tidak cukup, ya, menjadi bekal keimanan kepada Allah, atau dalam kata lain keimanan kepada Allah tidak cukup dalam tanda kutip hanya bermodalkan tauhid rububiyah. Harus ada konsekuensi yang lain, yaitu tauhid uluhiyah. Sekarang kita masuk pada keterangan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Najjar hafidhahullah ta'ala. Beliau mengatakan rububiyatullahi jalla wa ala taqumu ala amrayn. Rububiyahnya Allah jalla wa ala itu tegak di atas 2 perkara. Ya, rububiyahnya Allah tegak di atas 2 perkara. Al-amru al-awwal, perkara yang pertama wujudullahi azza wa jalla. Perkara yang pertama yaitu tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita mengimani wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar ada, meskipun kita belum pernah satu melihat, ya. Kemudian yang kedua, belum pernah bertemu. Kemudian yang ketiga, belum pernah meraba. Ya. Mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus imani dengan sebenar-benarnya, meskipun tadi kita belum pernah bertemu, belum pernah melihat, bahkan belum pernah meraba. Ya. Karena apa? Tidak setiap yang tidak bisa diraba atau dilihat berarti menunjukkan ketidakadaan. Bisa dipahami, bukan? Tidak setiap yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba itu menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Ya, di sini dijelaskan, kita menukil dari keterangan yang ditulis oleh Ustadz Abu Abdurrahman. Ya, contohnya, ya, sebagai gambarannya, bahwa tidak setiap sesuatu yang tidak dapat dilihat itu bahwa sesuatu itu tidak ada. Contohnya apa? Contohnya adalah akal atau nyawa kita. Ya, akal atau nyawa kita. Kita bisa tanyakan, bisakah kita melihat fisik akal atau nyawa kita atau bahkan merabanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Atau ada orang yang menimpali? Oh, bisa. Ya, caranya adalah dengan cara kita membelah kepala kita
Kemudian setelah terbelah akan terlihat sesosok gumpalan apa? Otak. Sesosok gumpalan otak yang dapat kita lihat, ya, bahkan kita raba. Maka kita jawab apa? Oh, itu keliru. Itu namanya otak, bukan akal. Ya, itu namanya otak bukan akal. Karena tidak setiap yang berotak pasti berakal. Bisa dipahami ya? Ya. Tidak setiap orang yang memiliki otak itu berakal. Contohnya apa? Contohnya apa? Awal. Contohnya wong edan. Ya. Wong edan itu punya akal atau tidak? Maaf, punya otak atau tidak? Punya. Bahkan mungkin bisa lebih besar daripada kita. Tetapi dia tidak memiliki akal karena gila. Atau contoh yang lain, ya para binatang. Ya, kita membeli sapi, dibelah kepalanya, itu ada otaknya, bahkan besar. Bisa kita katakan sapi itu berakal? Tentu tidak. Jadi intinya tidak setiap yang tidak bisa kita lihat, bisa kita raba, itu menunjukkan tidak adanya sesuatu. Ya, demikian juga tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita diberitakan untuk meyakininya meskipun kita belum pernah melihatnya dan belum pernah merasakannya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegak. Yang pertama tentang adanya wujud Allah, dan kita harus meyakini sebenar-benarnya keyakinan. Yang kedua, ifradullah jalla wa ala bi af'alihi wa ifradihi bil khalqi wal mulki wa tadbiri. Rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala tegak, ya. Yang kedua yaitu dengan mengesahkan Allah Jalla wa Ala dengan segala perbuatannya, atau mengesahkan Allah Ta'ala dengan penciptaannya, kemudian ya, kerajaannya, kemudian pengaturannya. Ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perbuatan, penciptaan, kemudian kerajaan dan pengaturannya. Nanti akan ada keterangannya. Kemudian kembali lagi kepada ama wujudullahi fahuwa amrun fitriyun. Adapun wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu termasuk perkara fitrah. Ya, perkara fitrah yang sudah ada pada bawaan manusia. Bimakna anallaha khalaqal khalqa wa hum muftiruna ala ma'rifatihi jalla wa ala. Ya, kata penulis ini maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk dan ya, mereka semuanya diciptakan ala ma'rifatihi, untuk mengakui ya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin ila yuladu 'alal fitrah. Ya, tidak ada seorang bayi kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, kemudian menjadikan seorang Nasrani, kemudian ketiga orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Majusi. Ya, jadi setiap anak yang dilahirkan dia berada di atas fitrah. Apa maksudnya? Fal mauludu hinama yuladu ala isbati wujudillah jalla wa ala.
Maksudnya adalah ya, seorang anak ketika dia dilahirkan dalam keadaan ya ala isbati wujudillahi ta'ala. Ya, dia dilahirkan dalam keadaan meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara gampangannya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan muslim. Ya, muslim, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa menjadi berubah Nasrani, kemudian Yahudi, Majusi, bahkan Hindu, Buddha, bahkan Dharma Gandul, ya. Itu siapa yang menjadikan? Orang tuanya. Orang tuanya yang menjadikan berubah dari fitrah asalnya. Fawujudullahi ma'a kaunihi fitriyan qadalla alaihi syar'u wal aqlu wal hisn. Maka wujudnya Allah Subhanahu wa taala secara fitrah itu ditunjukkan secara syariat, kemudian secara akal dan secara indera. Yang menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu dapat diketahui secara syariat, kemudian secara akal dan secara indera. Amma syar'u, adapun secara syariat, fa qauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua, ya, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Fa asbata anna hunaka rabban lil alamin. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ya di sana dia adalah Allah untuk semesta alam, sesembahan atau yang mengatur semesta alam. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala secara syariat yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya, dia menciptakan segala sesuatu. Ya, fa asbata annahu khaliqun. Maka ini menetapkan bahwasanya dia Allah itu adalah sang pencipta. Wallahu khaliqun wa ma siwahu makhluqun. Maka Allah Subhanahu wa taala dia adalah sang pencipta, dan selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan makhluk. Ya, jadi segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dinamakan makhluk, siapapun dia, baik yang bernyawa maupun benda mati. Ya, sering kalau kita jelaskan kepada anak-anak, ya, kita tanyakan, batu makhluk atau bukan? Jawabannya bukan. Meja makhluk atau bukan? Jawabannya juga bukan. Ya, alasannya apa? Karena dia benda mati. Ya, dianggap karena sama anak-anak kalau makhluk itu harus bernyawa. Ya, adapun kalau dalam kaidah juga dalam usul salasah, ya, segala sesuatu yang dimaksud makhluk itu segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, baik dia bernyawa maupun tidak bernyawa. Ya, apapun dia, baik pasir, tanah, air, angin dan seterusnya, dia disebut makhluk. Ya, diciptakan. Siapa penciptanya? Jelas Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil secara syariat tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal aqlu, dalil secara akal. Fal insanu idza nadhara ila al makhluqati wajada annaha hadasat bada lam yakun. Maka seorang manusia apabila dia memperhatikan makhluk-makhluk, maka dia akan mendapati bahwasanya dia itu ada sebelum, ya, bahwasanya dia itu ada, yang mana sebelumnya dia itu tidak ada. Apa maksudnya? Jadi kalau kita memperhatikan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menyimpulkan, ya, bahwasanya makhluk-makhluk itu tersebut, ya,
dia asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ya, seperti contohnya di sini saya menjelaskan kal insani masalan, seperti seorang manusia, lam yakun maujudan summa wujudan. Seperti seorang manusia, dia asalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Ya, misalkan ada orang berumur 30 tahun, maka 40 sebelumnya orang tersebut itu tidak ada kemudian menjadi ada. Wa hudusuhu la budda lahu min muhdisin, maka keberadaannya, contohnya tadi manusia, keberadaannya orang tersebut yang berumur 30 tahun, ya, dia menjadi ada atau dia ada karena ada muhdis. Muhdis itu yang membuat atau yang menciptakan. Ya, fal aqlu yaqta atau fal aqlu yaqta'u, maka akal juga memastikan anakula muhdasin la budda lahu min muhdisin, bahwa segala sesuatu yang ada itu menunjukkan ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Itu saja bahasanya. Jadi segala sesuatu yang ada itu menunjukkan ada yang menciptakan. Saya paham benar? Bisa ya. Ya, jadi segala sesuatu ada itu menunjukkan ada yang menciptakan. Wa kullu makhluqin la budda lahu khaliq, dan segala makhluk, segala yang diciptakan ya pasti menunjukkan ada yang menciptakannya. Dan ini pernah ya terjadi ya debat atau terjadi kisah ya, pernah terjadi kisah terhadap orang yang fitrahnya sudah rusak ya, sehingga dia mengingkari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu ada dengan sendirinya ya, tanpa ada yang menciptakan. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah ya, dari salah satu ya apa yang dikisahkan oleh Imam Abul Qasim At-Taimi ya, beliau menceritakan tentang seorang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan, yang dia mengklaim ya bahwasanya dia menciptakan makhluk hidup tanpa dalam tanda kutip campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kisahnya apa? Ya, Imam Abul Qasim At-Taimi beliau menceritakan seorang ateis tersebut dia memasukkan segumpal daging dalam sebuah toples. Ya, menaruh sebuah daging dalam sebuah toples, lalu daging tersebut ditutup dengan rapat, toplesnya ditutup dengan rapat. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian apa? Muncullah banyak belatung dari daging tersebut. Maka ateis tersebut mengatakan, akulah pencipta makhluk-makhluk kecil ini. Ini kata seorang ateis. Maka seorang ulama ingin memberi pelajaran kepada seorang ateis tersebut. Dia mengatakan, kalau sang pencipta segala sesuatu pasti dia akan mengetahui ya secara detail tentang seluk-beluk ciptaannya. Ya, kalau seseorang ya dia mengaku atau pencipta, ya dia pasti akan mengetahui secara detail tentang seluk-beluk ciptaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala ya'lamu man khalaq." Ya. Apakah pantas yang menciptakan itu tidak mengetahui penciptaannya? Maka ya, kata ulama tersebut, jika engkau mengaku bahwa dirimu sebagai pencipta makhluk tadi, apa namanya, belatung tersebut, maka tolong beritahukan kepadaku berapa jumlah belatung tersebut
satu. Kemudian yang kedua, tentukan mana yang jantan, mana yang betina. Biasanya kalau menciptakan sesuatu, dia kan lebih paham apa yang dia ciptakan. Kemudian yang selanjutnya, tentukan yang mana yang bapak dan mana yang anak. Ya, langsung tiga kali pertanyaan. Ya, sebenarnya dengan satu kali pertanyaan saja, otomatis dia tidak dapat menjawab. Maka atas tersebut dia langsung terdiam, tidak bisa menjawab. Ya. Seandainya memang betul bahwa si ateis tersebut mampu menciptakan belatung, itu pun tidak menunjukkan, tidak serta-merta menjadikan dia untuk bersikap sombong. Ya, hanya dengan menciptakan hewan kecil, ya, dalam tanda kutip yang menjijikan, dia berlaku sombong. Nah, ini dapat ya dibuktikan dengan kisah tersebut. Jadi intinya segala sesuatu itu ada karena ada yang menciptakan, dan ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah yang dia ada label perguruan tinggi, ya, yang ada label Islamnya, kayak semisal IAIN, ya, dan seterusnya. Bahkan dulu Ustadz Hartono Ahmad Jais, beliau menulis sebuah buku yang berjudul apa? Ada pemudatan di IAIN. Biasanya nanti para mahasiswa yang awal-awal masuk nanti akan, ya, tanda kutip dicekoki dengan perkara-perkara syubhat. Ya, contoh kemarin diceritakan, ya, dulu ketika awal menjadi mahasiswa, seseorang menjadi mahasiswa, ketika dia ya masuk, bahasanya kalau awal-awal itu namanya apa? Kalau sekolah kan mos gitu, ya. Kalau mahasiswa itu apa? Ospek. Ya, katanya sama dosennya, kalian kan sudah Muslim, kemudian sudah tahu rata-rata kisah tentang Nabi Adam, bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari tanah, dibentuk, kemudian ditiupkan roh. Maka kata dosen tersebut, silakan sekarang yang kalian sudah pahami tersebut, ya, diletakkan di atas meja. Maksudnya pemahaman yang kalian sudah dapat tersebut diletakkan di atas meja. Maksudnya apa? Otaknya kalian, pikirannya kalian tentang tersebut dikosongkan dahulu. Kemudian dosennya mengatakan, masa mungkin atau tidak masuk akal. Nah, ini senjatanya mereka para ahli filsafat, tidak masuk akal. Maka sesuatu tanah liat dibikin kemudian langsung jadi manusia. Coba bandingkan dengan kisah, ya, teorinya si Darwin, manusia kerang. Katanya masih mendingan kisah manusia kerang, dia ada prosesnya, ya, dari kera terus lama-lama berubah menjadi manusia, ya. Jadi mereka menolak tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan akal-akalan mereka. Maka ini juga menjadi perhatian bagi kita, kalau ingin menyekolahkan anak-anak kita harus berhati-hati. Ya, kalau terkena subhatnya yang dahsyat, bisa tidak kembali. Ya, kembali lagi. Ya, tadi tentang dalil akal, ya. Kemudian yang ketiga tentang dalil al-his, tentang dalil panca indera, ya, yang menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza nadharna ilal itqanil mawjudi fil makhluqati fa annaha tasiru ala nidamin la yataghayyar. Apabila kita, ya, melihat kepada keteraturan makhluknya, ya, bahwasanya dia berjalan di atas nidom, di atas peraturan yang tidak berubah,
Ya, fassamawatu la tasqutu 'alal ard. Ya, semisal ya, langit dia tidak jatuh ke bumi. Ya, jadi makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya itu berada pada aturan yang tidak berubah. Contohnya seperti langit yang dia tidak jatuh pada bumi. Padahal kita tahu langit yang sangat besar tersebut dia tegak tanpa adanya tiang. Wal ardu fiha jibalun tusbituha, dan ya, bumi yang di dalamnya ada gunung-gunung yang menancap. Bahasa kita itu sebagai paku bumi. Wa haulaha biharun, dan di sana di bumi tersebut ada laut. Ya, fahada kulluhu yadullu ala wujudi shani'. Maka semuanya ini ya tentang keteraturan langit tidak jatuh kepada bumi, kemudian bumi di situ ada gunung-gunung yang menancap menjadi pakunya sehingga tidak ya bergoyang, kemudian ada lautan-lautan, maka semuanya ini menunjukkan tentang adanya as-shani, yaitu al-khaliq, tentang adanya sang pencipta. Ya, bal hatal hayawanatu tukiru wujudallahi bi wujudillahi jalla wa ala. Bahkan hewan-hewan pun mereka menetapkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Fahadihi jamadatu tusabbihu bihamdillahi jalla wa ala kama qala ta'ala. Maka sebagaimana ya benda-benda yang mati ya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna, telah bertasbih ya kepada Allah. Siapa? As-samawati sab'u, ya seluruh langit yang 7, wal ardu, kemudian bumi, wa man fihinna, dan apa yang di antara keduanya berupa makhluk-makhluk. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan segala sesuatu yang mereka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui tasbih makhluk-makhluk tersebut. Yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dia meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dan jawab, ya silakan ada jawab.
Nah, hasil kita lanjutkan. Ya, tadi tentang dalil-dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala dapat ditetapkan melalui syariat, ya, Al-Qur'an, kemudian melalui akal, kemudian melalui indra. Kemudian kita masuk perkara yang kedua, amal amru tsani. Adapun perkara yang kedua, wa huwa ifradullah jalla wa ala bi af'alihi. Perkara yang kedua tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ifradullah jalla wa ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perbuatannya. Ya, maksudnya apa? Kata penulis, bimakna nufridu jalla wa ala bi khalqihi fala khaliqa illallah. Ya, maksudnya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penciptaannya, maka tidak ada penciptaan yang hakiki kecuali Allah. Wa nufriduhu bil mulki falaysa hunaka malikun 'alal haqiqati illallah. Dan kita mengesahkan Allah dalam kerajaannya, maka di sana tidak ada, ya, raja yang hakikat, raja yang sesungguhnya adalah hakikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan raja secara hakikat? Karena di sana ada raja-raja yang mana, ya, raja-raja tersebut tidak sempurna. Ya. Sehingga di dalam kitab tauhid itu ada bab tentang larangan yang menyebut malikul amlak, raja di raja. Kenapa? Li'anna al-maliku al-haqiqah al-haqiqi wallah. Karena raja yang sesungguhnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nufridu aidan bi tadbiri falladhi yudabbirul makhluqati wallahu jalla wa ala wahdahu. Kemudian kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengaturannya, maka tidak ada yang dapat mengatur makhluk-makhluknya, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai penjelasan bantahan tentang adanya si bau rekso. Apa sih bau rekso? Penunggu, ya, penunggu sesuatu, penunggu apa, penguasa sesuatu, penguasa jembatan, penguasa laut lor, penguasa laut kidul, dan seterusnya. Ya, tidak ada pengatur yang hakikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Idan rububiyatullah jalla wa ala taqumu ala wujudillahi wa ala ifradillahi ta'ala. Ya. Kalau begitu, maka rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu tegak di atas wujudullah, adanya Allah, kemudian wa ala ifradillahi bi af'alihi, tegak di atas yang kedua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Nantakilu ila mas'alatin muhimatin, kemudian kita berpindah kepada, ya, permasalahan yang sangat penting. Seperti kata penulis, apa permasalahannya? Wa hiya anna tauhid rububiyyati la yakfi wahdahu fil imani billahi jalla wa ala. Ya, ini perlu, ya, kita garis bawahi bahwasanya tauhid rububiyah itu tidak cukup, ya, sebagai bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kata lainnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup bila dengan hanya, tanda kutip, bermodalkan tauhid rububiyah. Ya. Kenapa? Ya, bidalilin, ya, dengan dalil ana musyrikil Arabi, bahwasanya dahulu orang-orang musyrik Arab kanu mukirrina bi tauhid rububiyyati,
bahwasanya dahulu zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang musyrik Arab mereka menetapkan, mengikrarkan ya tentang tauhid rububiyah. Apa buktinya? Kama qala Allahu mukhatiban nabiyyahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan yang ditujukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wala in sa'altahum, apabila kalian bertanya, apabila engkau wahai Muhammad sa'altahum, bertanya kepada mereka siapa? Orang musyrik Arab, kaum musyrikin. Ya, bertanya kepada mereka, ai sa'altal musyrikina, yaitu bertanya kepada orang-orang musyrikin tentang apa? Man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara syamsa wal qamara, siapakah yang menciptakan langit, kemudian yang menciptakan bumi, kemudian yang menundukkan yang menundukkan matahari dan bulan. Maka jawabannya musyrikin apa? La yaquluna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang musyrikin Arab yang mereka hakikatnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Kalau ditanya siapa pencipta, siapa pengatur alam semesta, mereka menjawabnya Allah. Walihada hum ya'budunallaha, ya, maka dari ini mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna ghairahu, ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mereka beribadah kepada selainnya. Jadi yang dimaksud dengan musyrik, berbuat syirik, bukan serta-merta orang beribadah hanya kepada selain Allah saja. Tetapi orang disebut musyrik, dia di satu waktu beribadah kepada Allah, di waktu yang lain juga beribadah kepada selain Allah, sebagaimana yang terjadi pada orang musyrik zaman dahulu. Ya. Kemudian wahum yukiruna birububiyyah, wahum yukiruna birububiyyatillahi bi annahu jalla wa ala wal khaliq. Kemudian orang-orang musyrikin mereka semuanya ya menetapkan ya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah sebagai sang pencipta, wa annahu huwal malik, dan dia sebagai raja yang hakiki, wa annahu huwar raziq, dan Allah dia sebagai zat yang memberi rezeki. Wa ma'adalik, meskipun demikian, qalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, meskipun keadaannya orang musyrik mereka meyakini pencipta, kemudian ya raja yang hakiki, kemudian sang pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka. Bahkan bukan hanya memerangi, wastahala dima'ahum, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalalkan darah mereka. Nah, di sini kalau ada orang berkeyakinan tauhid itu ya biasanya yang terjadi pada orang-orang awam, tauhid itu kalau seseorang sudah meyakini Allah sang pencipta, sang pengatur, sang pemberi rezeki, ya itu saja, ya maka tidak cukup. Kenapa? Karena kalau cukup tentu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memerangi orang-orang musyrikin, karena mereka sudah mengikrarkan hal tersebut, meyakini Allah sang pencipta sebagai pengatur dan seterusnya. Walidalik li'ana hadzal tauhida wahdahu la yakfi, maka dari itu maka tauhid rububiyah yang bermodalkan tauhid rububiyah saja itu tidak cukup, harus ada konsekuensi selanjutnya yaitu tauhid uluhiyah. Fayajibu anantabiha lihadal qadiyati al-muhimmati, maka wajib bagi kita untuk memperhatikan tentang permasalahan yang sangat penting ini.
Apa? Wa hiya anna tauhid ar-rububiyyati asluhu aqarra bihi musyrikul Arab. Ya, permasalahan yang sangat penting yaitu tentang bahwasanya tauhid rububiyah itu asalnya ditetapkan, diyakini oleh orang-orang musyrikin pada zaman dahulu. Fala yakfi wahdahu fil imani billahi jalla wa ala. Akan tetapi ini tidak cukup ya untuk bekal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami kan? Ya, jadi intinya orang-orang musyrik Arab sebenarnya mereka ya, bertauhid, hanya saja tauhidnya masih rububiyah. Ya, sehingga oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka masih diperangi. Kenapa? Karena mereka tidak merealisasikan tauhid yang setelahnya, yang menjadi konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Kemudian kita masuk kepada nawaqidu tauhid rububiyah, tentang pembatal-pembatal tauhid rububiyah. Ya, bimakna mahwal amru ladzi idza ata bihil abdu lam yakun wahidan lillahi jalla wa ala. Ya. Apa perkara yang apabila seorang hamba dia mengerjakannya tetapi tidak menjadikannya dia sebagai seorang muwahhid, sebagai seorang ahli tauhid. Ya. Wa yakunu qad batala bihi tauhiduhu lillahi fi rububiyyah. Maka hal itu ya dapat menjadikan batal tauhidnya ya, dalam hal rububiyah. Ya. Kemudian hadhihi nawaqidu ya, pembatal-pembatal tersebut ya, awalan pembatal-pembatal tersebut tentang tauhid rububiyah. Yang pertama, ingkaru wujudillahi jalla wa ala fid dhahir, yaitu pengingkaran tentang adanya Allah Subhanahu wa taala secara dhahir. Ya. Itu pembatal yang pertama. Maksudnya apa? Ayyunkiru annallaha mawjudun. Ya, seseorang dia mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Maksudnya dia tidak mengingkari, tidak meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kama hasala min Fir'aun lamma qala, sebagaimana hal ini terjadi ya pada Fir'aun tatkala dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Wa huwa inkarun fit dhahir, maka ini adalah bentuk pengingkaran secara nyata. Li'anna Fir'auna la yunkiru wujudallahi biqalbihi. Ya, pengingkaran Fir'aun itu secara dhahir, secara ucapan. Akan tetapi li'anna Fir'auna la yunkiru wujudallahi fi qalbihi. Tetapi Fir'aun itu aslinya dia tidak mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ya. Jadi di antara pembatal dari tauhid rububiyah, kalau ada seorang mengingkari tentang keberadaan Allah, meskipun secara zahir hanya ucapannya saja, dan hatinya dia masih, hati kecilnya masih mengimani, maka dia dihukumi kufur. Ya, sebagaimana terjadi pada Fir'aun. Dia zahirnya mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi hatinya meyakininya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum. Ya, mereka Fir'aun dan bala tentaranya ya, mengingkari tentang mukjizat Nabi siapa? Musa alaihissalam. Wastaiqonatha anfusuhum, padahal hati mereka sebenarnya mengimaninya, meyakininya.
Apa sebabnya? Ya, Fir'aun itu mengingkari tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa dzulman wa 'uluwa, karena sikap dolim dan kesombongan. Ya. Ini tentang pembatalan yang pertama. Kemudian kama hasala aidon minal malahidah alladhi yungkiruna wujudallahi bidhahir lakin fil haqiqati amrihim yusbituna wujudallahi jalla wa ala, sebagaimana terjadi pada zaman sekarang, ya, yaitu pada al-malahidah. Malahidah itu jamak dari mulhid, orang-orang ateis. Sekarang banyak. Nah, contohnya tadi di perguruan-perguruan tinggi yang mengatasnamakan Islam, ya. Mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala, ya, secara dohir, meskipun asalnya hatinya sebenarnya meyakininya, ya, tetapi dalam Islam tetap dihukumi dia adalah kufur. Itu tentang pembatal yang pertama. Kemudian an-naqidusani, pembatal yang kedua, isbatu fa'ilin mustaqilin ma'allahi, ya, menetapkan adanya pelaku mustaqilin, ya, pelaku yang dia tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan adanya pelaku yang dia istilahnya, ya, mengerjakan sendiri tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayusbital abdu annahu naka khaliqan ma'allah, yaitu seseorang dia menetapkan bahwa di sana ada pencipta selain Allah. Ya, contohnya keyakinan orang, ya, tentang si Bau Rakso atau penguasa laut utara atau laut kidul, ya, dia menjadi penguasa hakiki tanpa campur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk, ya, salah satu pembatal tauhid rububiyah. Faman asbata fa'ilan mustaqilan ma'allahi yakunu qad naqada tauhiduhu, maka barang siapa yang menetapkan adanya, ya, pencipta atau pengatur yang dia, ya, tidak ada campur tangan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah batalah tauhidnya, yaitu tauhid rububiyahnya. Ya, famasalan, di sini penulis memberi contoh, law ana insanan asbata anna nujuma yu'assiru bi nafsiha fil ardi fa innahu yakunu bidzalika qad naqata tauhiduhu lillahi fi rububiyyati. Maka contoh yang nyata, kalau ada seseorang dia menetapkan tentang adanya bintang, yang mana bintang itu memberi pengaruh dengan sendirinya. Misal ada orang mengatakan tadi malam terjadi hujan, ya, karena bintang ini. Ya, dia meyakini bahwa bintang tersebut memberi pengaruh dengan sendirinya, ya. Fa innahu yakunu bidzalika qad naqada tauhiduhu lillahi fi rububiyyah. Maka keadaan tersebut yang menjadikan, ya, batal tauhidnya kepada Allah dalam hal rububiyah, yaitu meyakini adanya bintang secara hakikat yang memberikan pengaruh. Maksudnya yang menentukan hujan itu bintang tersebut, bukan sebagai sebab. Kalau menjadikan bintang sebagai sebab, nanti perkaranya lain. Dia masih dihukumi syirik, tapi syiriknya syirik kecil karena menjadikan sebab saja. Wa kadzalika man i'taqada fil abraji annaha tu'asiru bi dzatiha duna Allah jalla wa ala, fayanzuru fil abraji liyastadila biha ala halihi wa mustaqbilihi ma'tiqadin annaha tu'asiru bi dzatiha min dunillahi fa hadza naqdun li tauhid rububiyyati. Demikian pula apabila ada seseorang yang meyakini
tentang abroj. Abroj itu rasi bintang ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang itu paham ya, tentang rasi-rasi bintang ya, seperti misalkan bahasanya itu Scorpio, bintang namanya Scorpio, kemudian apa, Capricorn dan seterusnya ya. Dia kalau meyakini tentang jodohnya, rezekinya ditentukan oleh rasi-rasi bintang tersebut yang memberi pengaruh tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah batal tauhid rububiyahnya, karena meyakini ada yang memberikan pengaruh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau meyakini hanya sebagai sebab ya, maka dia terjatuhnya kepada syirik asghar, syirik kecil. Meskipun syirik kecil dosanya lebih besar daripada dosa besar. Kemudian contoh yang berikutnya, wa minal amsilati aidon, di antara contoh yang lain, isbatun anna hunaka asya'a tu'asiru ta'sirun mustaqilan 'alal insani fayadunu ba'dun nasi anna hadzal marido yu'asiru bidatihi ya, fatantakilul adwa bidatiha wa hadza naqdun li tauhidi rububiyati. Contoh yang lain yaitu menetapkan bahwa di sana ada sesuatu yang memberikan pengaruh dengan sendirinya ya, memberikan pengaruh dengan sendirinya terhadap seseorang ya. Misalkan ada seorang yang meyakini bahwa ada penyakit yang menular dengan sendirinya, yang menularkan penyakit itu sendiri. Jadi penyakit menular dengan sendirinya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, secara zatnya, maka ini juga termasuk pembatal dari tauhid rububiyah. Nah, ini terkadang sering terjadi, kadang di antara kita tidak sengaja. Kenapa kamu sakit? Itu ketularan si dia. Kalau kita meyakini bahwa sakit tersebut yang menyebabkan nular secara hakiki, maka ini bisa terjatuh kepada ya, pembatal dari tauhid rububiyah. Adapun kalau penyakit hanya sebagai sebab ya, yang menjadikan dia menular atau tidak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penyakit tersebut, maka dia tidak terjatuh pada pembatal tersebut. Kemudian wa kadzalika law anna insanan kharaja min baitihi fara'a ma yakrahu fatashahu minhu ya lidonihi annahu yu'asiru bidatihi istiqlalan min dunillahi fayakunu bidzalika qad naqidu tauhid rububiyyati. Demikian pula kalau ada seseorang dia keluar dari rumahnya, baru keluar pintu tahu ada ular, kemudian dia merasa khawatir jangan-jangan nanti akan terjadi sesuatu, atau langsung meyakini ada ular ini berarti saya nanti pasti celaka. Ini juga termasuk perkara yang dapat ya, membatalkan tentang tauhid rububiyah. Ya, sering terjadi di antara manusia ketika akan bepergian, kemudian di jalan menemukan sesuatu, nabrak kucing atau ada cicak jatuh, ya, kemudian akhirnya dia apa namanya, bertatayur menganggap siap terhadap sesuatu tersebut ya, maka bisa terjatuh pada pembatal tauhid rububiyah. Kemudian gimana sikapnya kalau memang terkadang hati kita was-was ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap melanjutkan perjalanan kita, melanjutkan ajaran kita, kemudian bertawakal kepada Allah. Kalau seandainya benar-benar terjadi musibah, itu semata-mata takdir dari Allah, bukan karena sebab ada cicak jatuh atau nabrak kucing ataupun yang lainnya. Kemudian yang terakhir, an-naqidu salis, pembatal yang ketiga, idhofatun ni'mati ila ghairillahi ala wajhil istiqlali. Pembatal yang ketiga yaitu menetapkan adanya, bukan menetapkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sering terjadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'rifuna nikmatallahi summa yunkirunaha. Mereka meyakini, mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka mengingkari. Apa maksudnya? Kata Mujahid, beliau mengatakan, ya, yaitu perkataan seorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Atau ini disebutkan, kaman yaqul laula fulan al-wali la maritu fayadunu anal wali yastaqilu bit-ta'siri fayudifu ni'mata ilaihi. Ya, seperti perkataan seseorang, kalau tidak ada wali tersebut, niscaya saya akan jatuh sakit. Ya, dan dia meyakini bahwa wali tersebut yang memberikan pengaruh, ya, secara hakikat, ya, maka ini termasuk menyandarkan nikmat kepada wali tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk salah satu dari pembatal tauhid rububiyah, atau seperti, ya, keadaannya orang-orang musyrik dahulu. Mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, kemudian mereka menyandarkan nikmat kepada Tuhan-Tuhan tersebut dengan mengatakan bahwa nikmat-nikmat ini atau tercegahnya musibah ini adalah berkat Tuhan-Tuhan kami. Ya, jadi menyandarkan, ya, mendapatkan nikmat atau terhindar dari musibah karena Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang musyrikin, maka ini termasuk pembatal dari tauhid rububiyah. Adapun kalau menyandarkan, nikmat kepada selain Allah kemudian sebagai sebab, ya, menyandarkan nikmat kepada sebab yang benar, akan tetapi, ya, dia melupakan bahwa Allah lah yang mentakdirkan sebab tersebut, ya, seperti perkataan seseorang, ya, kalau bukan karena fulan maka mungkin akan terjadi, atau kalau tidak karena fulan maka akan terjadi begini dan begini. Jadi terjadinya sesuatu atau menyandarkan sesuatu kepada sebab, akan tetapi dia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk salah satu kufur nikmat. Atau perkataan seseorang, aku mendapatkan harta dari warisan. Aku mendapatkan harta dari warisan. Ya, dia menyandarkan nikmat kepada sebab, tetapi dia melupakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mentakdirkan sebab tersebut. Maka ini termasuk salah satu kufur nikmat, ya, meskipun tidak jatuh kepada syirik besar. Ataupun yang ketiga, ya, tentang menyandarkan nikmat, adapun semata-mata sebagai penghabaran tentang sebab tersebut, maka hal ini tidak mengapa, seperti seseorang yang ditanya, dari mana kamu mendapat rumah ini? Lalu dia menjawab, warisan dari ayahku. Bisa dibedakan atau tidak, ya? Kalau yang kedua tadi, atau yang pertama, ya, seorang mengatakan, aku mendapatkan hartaku dari warisan. Kemudian yang kedua, ya, ketika ditanya dari mana kamu mendapatkan harta ini, maka dia menjawab, ya, warisan dari ayahku. Yang kedua hanya sebagai penghabaran. Kamu dapat harta dari mana? Dia menghabarkan dari orang tua. Tapi kalau yang sebelumnya, ya, aku mendapatkan harta ini dari warisan. Dia menjadikan sebab tanpa meyakini Allah yang menentukan sebab tersebut. Bisa dipahami, Bang? Semoga bisa dipahami, ya. Jadi kalau sebagai penghabaran itu hukumnya tidak apa-apa. Ya, seperti misalkan kejadian yang sekarang,
keadaan sekarang ya apa, Masya Allah panasnya luar biasa ya, sehingga menjadikan kita lemas bahkan pingsan. Kalau sebagai penghabaran insya Allah tidak apa-apa, tapi kalau menjadikan ya gara-gara panas saya jadi pingsan ya, bisa dibedakan betul. Gara-gara panas akhirnya dia apa, menjelang sebab ya, maka ini dilarang. Semoga ya demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga dapat dipahami. Mungkin sampai di sini kita cukupkan, tidak ada tanya jawab ya. Zaman sekarang kayaknya keyakinan saya meyakini bahwa apapun pengaduan tapi kamu dalam kami sebagai jamaah di sini membaca ayat. Terima kasih. Iya, jazakumullah. Tadi saya sampaikan sebenarnya tidak ada pertanyaan karena tidak layak untuk ditanya. Abot ya, sangganya berat. Ya, jadi secara umum kalau masalah AI ataupun Google ataupun yang lain kita mengajukan kepada Google misalkan gimana, kemudian tahu ada jawabannya. Kembali lagi kalau kita meyakini Google hanya sebagai sebab saja, yang menentukan asalnya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak apa-apa karena misalkan sebagai sarana saja gitu Pak. Ya, adapun kalau kita meyakini segala sesuatu dapat dipecahkan oleh Mbah Google, kita meyakini Google tersebut yang memberikan pengaruh, maka ini bisa masuk kepada bab tadi yang dia misal seperti percaya kepada bintang yang menyebabkan hujan karena bintang tersebut. Oke, mungkin nanti jenengan bisa tanya kepada ustadz yang lain yang lebih kompeten. Sebenarnya berat kalau ditanya, tanggung jawabnya besar, gimana? Ya semoga demikian. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.